Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Bunga Putri Kinanti dari Offering D dengan NIM 2508116000839. Jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait dari hasil esai saya dengan judul Gema Luka Bersama, Memahami Warisan Psikologis dari Trauma Kolektif. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu kan siapa tokoh yang membahas trauma kolektif ini? Ya, benar, Carl Gustav Jung. Ayo teman-teman, mari kita masuk ke pembahasan. Dunia modern meskipun ditandai oleh kemajuan dan konektivitas secara berkala, tentunya tetap diguncang oleh peristiwa-peristiwa yang melampaui penderitaan individu, meninggalkan luka psikologis yang terukir secara kolektif. Trauma kolektif mengacu pada respon emosional dan psikologis yang meluas dan mendalam di seluruh komunitas atau bangsa. Hal ini diakibatkan oleh bencana alam yang berskala besar, perang, genosida, krisis kesehatan publik, ataupun penindasan historis. Peristiwa ini tentunya dapat merusak asumsi dasar masyarakat tentang keamanan, keadilan, dan masa depan yang mengubah narasi budaya dan identitas komunal. Lalu, manifestnya dapat kita lihat pada peristiwa-peristiwa global seperti trauma Holocaust yang menjadi penyebab konflik Israel-Palestina, terus ada penindasan era apartheid di Afrika Selatan, ada perang di Bosnia dan Herzegovina, lalu ada genosida Rwanda, dan pandemi COVID-19. Oke teman-teman, mari kita bahas lebih mendalam peristiwa-peristiwa global yang menjadi manifestasi dari trauma kolektif. Pertama, trauma Holocaust penyebab konflik Israel-Palestina. Holocaust merupakan pembunuhan sistematis terhadap orang-orang Yahudi Eropa oleh Nazi dan kolaborator mereka selama Perang Dunia Kedua. Program pembunuhan massal yang ditargetkan ini adalah bagian sentral dari rencana Nazi yang lebih luas untuk menciptakan tatanan dunia baru berdasarkan ideologi mereka. Genosida sistematis terhadap 6 juta Yahudi Eropa oleh Nazi ini menjadi katalisator utama bagi pembentukan negara Israel yang pada gilirannya memicu konflik berkepanjangan dengan Palestina. Yang kedua, ada penindasan era apartheid di Afrika Selatan. Apartheid ini adalah ideologi yang didukung oleh Partai Nasional atau NT dan diperkenalkan di Afrika Selatan pada tahun 1948 yang dimulainya kolonialisme pada tahun 1652. Apartheid membuat undang-undang memaksa kelompok ras yang berbeda untuk hidup terpisah dan berkembang secara terpisah dan sangat tidak setara juga. Apartheid mencoba untuk menghentikan semua pernikahan campur dan integrasi sosial antara kelompok ras. Meskipun demokrasi akhirnya tercapai pada tahun 1994, kolonialisme dan apartheid telah merusak tatanan sosial masyarakat Afrika Selatan secara parah. Peristiwa ini yang menimbulkan trauma yang mendalam bagi semua warga selatan kulit hitam, bahkan dari generasi ke generasi. Selanjutnya yang ketiga ada perang Bosnia dan Herzegovina. Perang ini adalah konflik bersenjata internasional yang terjadi pada Maret 1992 hingga November 1995. Konflik ini melibatkan Bosnia dan Republik Federal Yugoslavia. Dimulai akibat tidak menentunya situasi di wilayah Bosnia dan Herzegovina yang mengakibatkan serangan dari pihak Kroatia terhadap penduduk Serbia di desa Sijekova. Konflik ini berujung pada pembunuhan terhadap seorang etnis Serbia yang menikahkan putranya, yang memicu serangan lebih lanjut dari pihak Serbia terhadap etnis Muslim Bosnia. Konflik ini menjadi salah satu konflik paling brutal di Eropa pada era modern dengan banyak kejahatan perang termasuk kejahatan militer, pengepungan kota, dan pembantaian etnis. Yang keempat ada genosida Rwanda. Pada tahun 1994, Rwanda mengalami genosida terhadap suku Tutsi yang mengakibatkan hilangnya banyak nyawa, bakat, dan sumber daya manusia. Akibat masyarakat Rwanda sangat terpuruk dan tidak dapat berfungsi secara optimal. Rwanda menghadapi beban gangguan kesehatan mental yang sangat besar dan sebagian besar beban gangguan mental di negara tersebut dapat dikaitkan dengan genosida terhadap suku Tutsi. Terakhir yang kelima ada pandemi COVID-19.
Pandemi ini dimulai pada tanggal 31 Desember 2019 yang terjadi pertama kali di kota Wuhan, Cina. Adapun negara-negara lain yang terdampak seperti Amerika Serikat, India, Prancis, Jerman, Brazil, dan bahkan Indonesia. Pandemi ini menimbulkan ancaman serius tidak hanya bagi kesehatan fisik tetapi juga mental. Penelitian menunjukkan bahwa setelah pandemi COVID-19, 1 dari 5 orang mengembangkan tekanan psikologis yang relevan secara klinis, khususnya depresi, gangguan kecemasan, dan konflik-konflik, peperangan, serta pandemi tersebut bukan hanya di global saja. Di Indonesia sendiri yang merupakan negara kepulauan serta kaya akan keragaman, dibentuk oleh serangkaian guncangan historis dan geografis yang mendalam, yang dampaknya bukan hanya pada ekonomi dan struktur sosial, tetapi juga berdampak pada mental masyarakat. Pertama, ada Jakarta 1998. Peristiwa ini berakal dari krisis multidimensi, yaitu krisis moneter yang melanda Asia yang memicu ketidakpuasan sosial, ekonomi, dan politik meluas terhadap pemerintahan Orde Baru yang berpuncak pada kerusuhan, penjarahan, pembakaran, dan kekerasan massal di berbagai daerah, khususnya di Jakarta. Aceh 2004. Pada tanggal 26 Desember 2004, gempa bumi berkekuatan sangat besar tercatat antara magnitudo 9,1 hingga 9,3 skala Richter yang memicu terjadinya gelombang raksasa. Diperkirakan lebih dari 170.000 hingga 220.000 jiwa meninggal dunia. Korban yang selamat rata-rata mengalami trauma yang mendalam, termasuk anak-anak yang kehilangan keluarganya, bahkan trauma tersebut masih dirasakan hingga sekarang. Selain peristiwa-peristiwa yang saya jelaskan tadi, ada juga gempa Yogyakarta 2006, ada gempa di Lombok, serta beberapa letusan Gunung Merapi. Contoh-contoh kejadian peperangan, pembantaian, dan bencana alam di seluruh dunia termasuk Indonesia membuka pandangan kita bahwa dampak yang ditimbulkan bukan hanya pada pembangunan, infrastruktur, ekonomi, tetapi juga ada trauma yang dapat diteruskan sampai generasi ke generasi berikutnya. Untuk memutuskan dan menghilangkan trauma tersebut diperlukan sebuah solusi. Menurut Carl Gustav Jung, penyembuhan trauma kolektif ini tidak dapat dicapai melalui terapi individu saja, tetapi memerlukan proses psikologis yang mendalam dan terjadi pada skala individu dan kolektif. Nah, meskipun Jung tidak secara implisit merumuskan protokol penyembuhan trauma kolektif yang modern, solusinya bersandar pada integrasi 3 komponen utama dari psike atau jiwa kolektif. Pertama, ada integrasi bayangan atau Desaide kolektif. Solusi dari Jung mengakui dosa kolektif. Masyarakat harus secara sadar mengakui dan menghadapi potensi kejahatan yang ada di dalam diri mereka sendiri. Dengan kata lain, alih-alih terus menyalahkan pihak luar, masyarakat harus melihat ke dalam dan mengintegrasikan fakta bahwa kekejaman adalah bagian dari potensi manusia atau psike. Yang kedua, mengakhiri proyeksi. Begitu bayangan ditarik kembali atau tidak lagi diproyeksikan, dorongan untuk diskriminasi atau menyerang kelompok lain akan berkurang. Pengakuan ini adalah langkah pertama menuju tanggung jawab moral kolektif. Selanjutnya, transformasi simbolik melalui archetype. Solusi dari Jung, pertama, pencari makna atau meaning making. Penyembuhan terjadi ketika penderita yang kacau dapat diubah menjadi simbol yang memiliki makna spiritual atau etnis. Jung percaya bahwa simbol-simbol baru ini yang muncul dari ketidaksadaran kolektif dapat memberikan orientasi dan harapan baru. Yang kedua, aktivasi archetype penyembuhan. Masyarakat perlu secara sadar mengaktifkan archetype penyembuhan atau The Wise Old Man, The Healer, The Great Mother. Ini dapat dicapai melalui ritual kolektif, seni, dan narasi yang berfokus pada rekonsiliasi, harapan, dan kekuatan untuk bertahan hidup. Selanjutnya yang ketiga, ada ritual peringatan. Menciptakan monumen atau upacara peringatan yang bersifat khusus
membantu mentransformasikan memori trauma menjadi memori yang terintegrasi dalam sejarah bangsa, alih-alih membiarkannya menjadi luka yang menyakitkan. Selanjutnya ada mencapai individuasi kolektif. Nah, solusi dari Jung dikatakan pertama ada individuasi diri. Jung menekankan bahwa setiap individu harus menjalani proses individuasi, perjalanan menjadi diri atau self yang utuh dan sadar. Individu yang telah terindividuasi akan lebih sulit dimobilisasi oleh pusat hasutan massa karena mereka memiliki kesadaran etis dan pusat psikologis yang stabil. Yang kedua, stabilitas sosial. Hanya melalui peningkatan jumlah individu yang sadar dan terintegrasi di dalam masyarakat, maka masyarakat secara keseluruhan dapat mencapai apa yang bisa disebut sebagai individuasi kolektif. Ini adalah kondisi di mana masyarakat dapat mempertahankan keberagamannya, individu-individu yang utuh sambil tetap berhubungan dalam kesatuan, sehingga mengurangi kerentanan terhadap ledakan emosi massal yang destruktif. Nah teman, itulah tadi solusi-solusi yang dikemukakan oleh Jung terkait cara penyembuhan dan penanganan trauma kolektif itu sendiri. Adapun kesimpulan dari pembahasan saya, trauma kolektif adalah dampak psikologis dan emosional bersama akibat peristiwa traumatis yang dialami atau disaksikan oleh sekelompok orang atau komunitas yang disebabkan oleh berbagai kejadian, mulai dari peristiwa tunggal yang masif hingga kejadian berulang seperti penindasan, kekerasan sistematik, atau bencana alam. Manifestasinya dapat dilihat dari peristiwa-peristiwa seperti genosida Rwanda, COVID-19, Aceh 2004, Jakarta 1998, dan masih banyak peristiwa yang lainnya yang membuka pandangan kita bahwa dampak yang ditimbulkan bukan hanya tentang pembangunan infrastruktur ekonomi, tetapi juga ada trauma yang dapat diteruskan sampai ke generasi berikutnya. Nah, cara menyembuhkan trauma kolektif yaitu dengan meningkatkan kesadaran pada masyarakat bahwa semuanya telah berakhir dan kita buat proyeksi baru dalam kehidupan ini sehingga kita tidak terus-menerus berada pada lingkungan trauma yang diwariskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.